Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Mulyani dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian tingkat kepuasan pengguna layanan ojek online dan analisis persepsi perbandingan Gojek dan Grab di masyarakat. Sebelumnya, saya akan menyebutkan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Rosa Mulyani, dan anggota kelompok saya lainnya, Virgiana Febrianti. Di latar belakang ini, saya akan menjelaskan dari tema penelitian ini sudah jelas jika sebuah kenyamanan dan fasilitas yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan pada masyarakat. Hubungan antara dua tema tersebut juga dapat mengukur tingkat seberapa puas masyarakat terhadap layanan aplikasi ojek online, baik aplikasi Gojek maupun Grab. Kami juga mengambil sampel dari masyarakat berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki yang sering menggunakan layanan ojek online agar mendapatkan hasil kuesioner yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan tujuan dan manfaat seperti untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Gojek dan Grab dan dapat memberikan bayangan tentang layanan Gojek maupun layanan Grab. Hipotesis penelitian. Berdasarkan hipotesis penelitian ini, sampel yang diambil untuk uji hipotesis kontingensi dan uji hipotesis non-kontingensi menjelaskan deskripsi sampel pada kuesioner pertama dan kuesioner kedua. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kuesioner yang berisi 10 pertanyaan kepada responden melalui form online. Pengambilan nilai atau skorsing dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu dimulai dari 1 sampai 3. 1 ini bernilai tidak setuju, 2 kurang setuju, dan 3 bernilai setuju. Di sini ada pertanyaan dari kuesioner tingkat kepuasan penggunaan layanan ojek online. Pertanyaan ke-1, apakah Anda merasa tarif yang ditetapkan pada aplikasi ojek online lebih murah daripada tarif ojek pangkalan? Pertanyaan kedua, apakah Anda sering mendapatkan kendala ketika menggunakan aplikasi ojek online? Pertanyaan ketiga, apakah Anda sering mendapatkan diskon pada aplikasi ojek online? Keempat, apakah Anda sering mendapatkan promo ketika mengisi saldo? Kelima, apakah Anda sering merasa berat dengan tarif yang ditetapkan pada aplikasi ojek online? Keenam, menurut Anda, apakah Anda merasa nyaman saat menggunakan ojek online? Ketujuh, menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan fasilitas yang diberikan ojek online? Kedelapan, apakah Anda merasa nyaman dengan kendaraan driver? Kesembilan, apakah Anda sering mendapatkan respon baik dari driver? Dan pertanyaan terakhir, apakah driver selalu menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara? Ini juga ada pertanyaan dari kuesioner kedua, yaitu perbandingan antara Gojek dan Grab. Karena di sini untuk mengetahui analisis perbandingan antara aplikasi Gojek dan Grab, jadi pertanyaan 1 sampai 10 saya bagi menjadi 2, yaitu pertanyaan 1 sampai 5 ini untuk mengetahui fasilitas dari layanan Gojek. Pertanyaan 6 sampai 10 adalah untuk mengetahui layanan dari aplikasi Grab. Pertanyaan 1, apakah fasilitas dan pelayanan aplikasi Gojek sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Kedua, apakah pelayanan Gojek mengenakan tarif sesuai dengan fasilitas yang disediakan? Ketiga, apakah driver Gojek mempunyai pengetahuan mengenai informasi jalan atau alamat yang akan dituju? Keempat, apakah driver Gojek memberikan layanan tepat waktu? Kelima, apakah ada pemberitahuan dengan jelas apabila terjadi keterlambatan pada pelayanan Gojek? Yang keenam, apakah fasilitas pada pelayanan aplikasi Grab sesuai dengan kebutuhan Anda? Ketujuh, apakah pelayanan Grab mengenakan tarif sesuai dengan fasilitas yang disediakan? Kedelapan, apakah driver Grab mempunyai pengetahuan mengenai informasi jalan atau alamat yang akan dituju? Kesembilan, apakah driver Grab memberikan layanan tepat waktu? Dan kesepuluh, apakah ada pemberitahuan dengan jelas apabila terjadi keterlambatan pada pelayanan Grab? Di sini adalah hasil dari 40 responden untuk masing-masing kuesioner tingkat kepuasan pengguna layanan ojek online dan 40 responden untuk kuesioner perbandingan antara Gojek dan Grab. Populasi dan sampel didapatkan dari kuesioner di atas. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi Gojek dan Grab. Dan berikut adalah tabel populasi dalam masyarakat yang telah saya kumpulkan. Di sini jenis kelamin perempuan berjumlah 28 dan laki-laki berjumlah 12 dan totalnya adalah 40 responden. Karena data yang didapatkan hanya berjumlah 40 responden pada 2 kuesioner, maka kita ambil seluruh data untuk sampel. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistika
deskriptif yang merupakan metode-metode yang berkaitan dengan mengumpulkan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan mengklarifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferentif dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan seperti uji validasi, uji reliabilitas, dan uji hipotensi. Di sini uji validasi menurut Ghazali 2011 menyatakan bahwa uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas menurut Ghazali 2011, uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Dan ketiga, uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis ini terdapat uji hipotesis untuk kuesioner 1 secara kontingensi atau disebut juga dengan chi-square dan kuesioner kedua secara non-kontingensi atau disebut dengan mean square. Berdasarkan kriteria dengan ketentuan degree of freedom atau DF dengan sig 5% dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan dikatakan valid. Dan di bawah ini adalah pengujian tingkat validasi 10 pertanyaan terkait penelitian menggunakan masing-masing 10 responden. Di tabel yang sebelah kiri, di sini adalah untuk kuesioner pertama yaitu tingkat kepuasan penggunaan layanan ojek online di masyarakat. Tabel validasinya ini di sini terlihat jika semua pertanyaan sudah valid. Yang sebelah kanan di sini untuk kuesioner kedua yaitu perbedaan antara Gojek dan Grab. Dan tabel validasinya bisa dilihat jika seluruh pertanyaan dikatakan valid. Dari kedua data kuesioner di atas sudah dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan masing-masing variabel memenuhi uji validitas. Artinya pertanyaan yang dikuesionerkan datanya dinyatakan valid, dan untuk tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Rumus uji reliabilitas menggunakan AlphaConverge yaitu rumusnya R sama dengan kurung buka K per K min 1 kurung buka 1 min alpha D pangkat 2 dibagi alpha T pangkat 2. Keterangannya T R adalah koefisien reliabilitas instrumen atau converge alpha, K adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, sigma B pangkat 2 adalah total varians butir, sigma T pangkat 2 adalah total varian. Di sebelah sini sudah terlihat ada tabel untuk uji reliabilitas. Berikut hasil uji reliabilitas kuesioner yang telah diujikan kepada 10 responden atau N sama dengan 10 dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS dan dihitung secara manual. Ke-1, kuesioner tingkat kepuasan pelayanan pelanggan terhadap layanan ojek online. Hasil uji reliabilitas secara manual R sama dengan 10 per 10 min 1 karena tadi K-nya adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Di sini saya ada 10 pertanyaan. Dan kurung buka 1 min 3,73 per 22,24. Jadi hasilnya adalah 0,92326191. Untuk kuesioner kedua yaitu persepsi perbandingan antara Gojek dan Grab. Hasil uji reliabilitas secara manualnya R sama dengan 10 per 10 min 1 min 2,68 per 15,44. Hasilnya adalah 0,918249,856. Dari hasil uji reliabilitas yang sudah kami hitung, kedua kuesioner dinyatakan bahwa reliable dengan keterangan sangat tinggi. Karena di sini adalah hasil dari keduanya lebih dari 0,90 dan dinyatakan sangat tinggi. Uji reliabilitas menggunakan AlphaConverge dengan aplikasi SPSS. Di sebelah kiri saya, di sini adalah hasil uji AlphaConverge menggunakan SPSS pada kuesioner tingkat kepuasan pengguna layanan ojek online. Di sini adalah
total dari AlphaCombat sama dengan hitungan manual tadi, yaitu 0,923. Untuk 10 pertanyaan ini dinyatakan reliable, dan ini adalah hitungan satu masing-masing dari pertanyaan. Dengan pertanyaan 1 adalah jumlah AlphaCombatnya 0,917, dengan pertanyaan 2 0,918 dan seterusnya. Di sebelah kanan saya, di sini adalah hasil uji AlphaCombat menggunakan SPSS pada kuesioner kedua, yaitu perbedaan antara Gojek dan Grab. Di sini jumlah AlphaCombat sama dengan hitungan manual tadi 0,918 dan 10 item dinyatakan reliable. Dengan pertanyaan pertama dengan jumlah 0,909, pertanyaan kedua 0,907 dan seterusnya. Uji hipotesis kontingensi atau chi-square. Kuesioner yang akan diuji hipotesis kontingensi adalah kuesioner 1, yaitu tentang tingkat kepuasan pengguna layanan ojek online. Rumusnya X pangkat 2 sama dengan sigma F0 dikurang FE pangkat 2 dibagi FE. Keterangannya X pangkat 2 itu nilai chi-square, F0 ini frekuensi dari observasi, FE itu frekuensi yang diharapkan. Untuk mencari nilai chi-square atau X pangkat 2 dengan rumus DK sama dengan K-1 dan B-1. Keterangan K itu banyaknya kolom dan B itu banyaknya baris. H0 ini menyatakan setuju apabila layanan ojek online dinyatakan sudah memenuhi standar kepuasan masyarakat. H1 menyatakan tidak setuju apabila layanan ojek online dinyatakan sudah memenuhi standar kepuasan masyarakat. Jika nilai C hitung lebih kecil daripada C tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai C hitung lebih besar daripada C tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berikut ini adalah frekuensi observasi atau FO menggunakan Excel. Di sini ada tabel JK, jenis kelamin dan pendapat. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki. Pendapatnya setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Perempuan yang menyatakan setuju itu ada 13 responden, kurang setuju ada 14 responden, dan tidak setuju ada 1 responden, totalnya 28. Yang laki-laki menyatakan setuju ada 6 responden, yang kurang setuju ada 6 responden, dan tidak setuju ada 0, totalnya ada 12. Total dari pendapat setuju itu ada 19, kurang setuju ada 20, dan tidak setuju ada 1. Total keseluruhan ada 40. Berikut ini adalah FE atau disebut juga dengan frekuensi harapan menggunakan Excel. Di sini ada tabel JK, jenis kelamin dan pendapat. Hasil dari 13 ini diperoleh dari 28 dikali 19 dibagi 40. Hasil dari 14 ini adalah hasil dari 28 dikali 20 dibagi 40. Dan hasil 0,7 ini didapatkan dari 28 dikali 1 dibagi 40. Hasilnya ada 28. Yang 57 ini hasilnya dari 12 dikali 19 dibagi 40. Yang 6 ini hasil dari 12 dikali 20 dibagi 40. Yang 0,3 adalah 12 dikali 1 dibagi 40. Totalnya adalah 12. Total dari setuju adalah 19, kurang setuju adalah 20, dan tidak setuju adalah 1. Dan total keseluruhan ada 40. Dengan DK 3, min 1, 2, dikurang 1 adalah 2. 3 ini adalah kolom, jumlah kolom dikurang 1, dan 2 adalah jumlah baris. Dikurang 1 sama dengan 2. Maka diperoleh nilai probabilitas dan nilai C hitung sebagai berikut. Probabilitasnya ada 0,78980 dan C hitungnya ini adalah 0,451 12782. C tabelnya ini yaitu 5,9914644
1,4547. Berikut diperoleh nilai Cihitung lebih kecil daripada Citabel dengan nilai 0,45112782 lebih kecil dari 5,991464547. Maka perbedaan tidak signifikan, artinya H0 diterima dan H1 ditolak. C-square dari kuesioner ke-1 yaitu menyatakan responden setuju apabila layanan ojek online dinyatakan sudah memenuhi standar kepuasan masyarakat. Uji hipotesis non-kontingensi atau mean square. Kuesioner yang akan diuji hipotesis non-kontingensi adalah kuesioner kedua, yaitu tentang perbedaan antara Gojek dan Grab. Dalam penelitian ini, kami akan membahas mengenai analisa persepsi perbandingan antara Gojek dan Grab melibatkan 40 responden. Berikut adalah rumus untuk uji hipotesis menggunakan test student. Rumusnya T sama dengan X min alpha O dibagi S dibagi akar dari N. Keterangan X-nya itu rata-rata dari data, ini adalah rata-rata dari uji validasi, S itu simpangan baku, N itu jumlah dari parameter data. Dengan nilai sigma 0,05 atau 5% one tail, jadi nilai DK-nya 40 min 1, maka DK sama dengan 39 dan distribusi T didapatkan 1,685. Untuk aturan menguji adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil atau sama dengan min 1,685 dan terima H0 untuk hal lainnya. Dengan menggunakan tabel 40 responden pada kuesioner kedua, maka didapatkan hasil uji hipotesis sebagai berikut. H0 adalah rata-rata masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara layanan fasilitas yang diberikan Gojek maupun Grab. T-tabel DK39 dengan SIP 5% untuk uji one tail sebesar 1,685 dan untuk rata-rata uji validasi itu 2,56. Berikut ini adalah tabel rata-rata uji validasi dari 10 responden. Di sini ada XI, FI, XI min dikali FI. 1, 2, 3 ini adalah dari pendapat. 1 ini untuk yang tidak setuju, 2 ini untuk kurang setuju, dan 3 untuk setuju. FI ini adalah jumlah data dari XI. Yang kurang setuju ini memiliki 3 data dari 10 responden. Yang 2 ini kurang setuju memiliki 38 data. Dan 3 ini memiliki 59 data. Jadi total F ini ada 100 data. XI dikali FI ini adalah 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 38 sama dengan 76, dan 3 dikali 59 ada 177, dan total dari tabel ini adalah 256. Di sini ada rumus X bar, yaitu XI dikali FI dibagi FI. X barnya jadinya dari total 256 dibagi 100, jadi X bar 2,56. Di sebelah sini ada tabel untuk mencari simpangan baku uji pihak kiri atau mean square. Ini ada tabel XI, FI, XI min FI, XI min X bar, dan XI min X bar dipangkatkan. Di sini sama dengan 1, 2, 3, yaitu untuk pendapat tidak setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Ini data dari 40 responden, yaitu yang tidak setuju ada 31 data, yang kurang setuju ada 159 data, dan setuju ada 210 data. Totalnya ada 400 data. Dari XI dikali FI ini 1 dikali 31 sama dengan 31, 2 dikali 159 ini 318, dan 3 dikali 210 ini sama dengan 630. Total dari XI dikali FI ini adalah 979. XI min X bar, X barnya ini sudah didapatkan 2,4475. Jadi hasilnya yang untuk tabel tidak setuju itu min 1,447,
Dan untuk yang tabel kurang setuju ini min 0,4475 dan yang setuju ini 0,5525. Jadi total dari XI min X bar itu min 1,3425. Untuk XI min X bar dipangkatkan, ini hasil dari perpangkatan dari tabel XI min X bar. Jadi totalnya 2,600,768,75. Dan simpangan bakunya ini adalah hasil dari FI. Jadi 92,208,942,838. H0 lebih dari atau sama dengan 1,68849. H1 lebih kecil 1,6849. Rumus uji T di sini ada T dikali X min uji validasi dari dibagi S per akar N. Di sini X nya didapatkan hasil 2,4475 dan min 2,56 didapatkan dari sini, dibagi ini adalah simpangan baku, jadi 92,2189428238 dibagi dengan total responden ada 40 sama dengan min 0,1128 dibagi 14,5810, hasilnya 2,2719. Dari perhitungan di atas didapatkan T hitung 2,2719, uji T 5% dengan DF 38 dengan berikut diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 2,2719 lebih besar dari 1,6849, maka H0 diterima, yang berarti rata-rata masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara layanan aplikasi yang diberikan Gojek maupun Grab. Ini adalah bentuk kurva uji pihak kiri. Ini adalah titik 0,05. Di sini ada 1,6849. Ini adalah daerah penolakan H0 yang saya garisin. Di sini adalah daerah penerimaan H0 dengan distribusi T, DK-nya 40. Kesimpulan dari penelitian ini yang kami kerjakan dapat diperoleh bahwa pada kuesioner 1 dan 2 didapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata masyarakat yang telah mengisi kuesioner 1 dengan tema tingkat kepuasan penggunaan layanan ojek online dan kuesioner kedua dengan tema analisis persepsi perbandingan antara Gojek dan Grab merasa sangat puas atas pelayanan ojek online baik aplikasi Gojek dan Grab. Karena dari hasil penelitian kuesioner 1 menggunakan uji hipotesis kontingensi menunjukkan bahwa Cihitung lebih kecil daripada Citabel sama dengan yaitu nilai dari Cihitungnya 0,45112782 lebih kecil daripada 5,991464547, maka H0 nya diterima dan hasil penelitian kuesioner kedua menggunakan uji hipotesis non kontingensi menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,2719 lebih besar daripada 1,6849, maka H0 diterima. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 9. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi lewat akun email saya yaitu rosameliani1310@gmail.com. Sekian, terima kasih. Dadah.